Selamat berjumpa pada materi e-learning pengolahan citra digital. Kali ini kita masuk ke bab yang ke-11 tentang image compression. Selain movement code, ada juga arithmetic coding. Pada teknik ini, simbol yang akan direpresentasikan pada bilangan real mulai dari 0 sampai 1. Arithmetic coding menawarkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan movement code, sesuai digunakan untuk jumlah simbol sedikit, binary simbol, dan simbol dengan highly skewed probabilities. Di sini contoh penerapan arithmetic coding. Kita memiliki informasinya, nilai simbolnya adalah A, B, C, D, probabilitiesnya A 0,3, B 0,2, C 0,4, dan D 0,1. Kumulatif PS dijumlahkan 0,3, A 0,3, B 0,5, C 0,9, dan D 1. Range simbolnya kita buat rentang yang A dari 0 sampai 0,3, yang B 0,3 sampai 0,5, yang C 0,5 sampai 0,9, dan D 0,9 sampai 1. Di sini mulai range simbolnya menggunakan bilangan real. Nah, range simbol awal ini akan digunakan untuk menentukan bilangan yang mewakili data yang akan dikompresi. Pada umumnya, hasil akhir proses encoding akan dikonversi ke dalam bentuk biner, walaupun dalam prosesnya dia menggunakan bilangan real. Pesan akan di-encode menjadi sebuah bilangan beserta informasi range simbol, proses penghasilan dan pemasukan pesan pada range simbol, dan melakukan update range simbol. Misalnya simbol CACBAD. Ini simbol yang aslinya. Kita lihat proses pengkodeannya. Kolom yang pertama, rentang dari A sampai D, dari mulai 0 sampai 1. Kemudian pola yang pertama adalah huruf C, dari CACBAD. C. Nilai C diperoleh dari kolom yang pertama mempunyai rentang 0,5 sampai 0,9. Sekarang kita buat kolom yang kedua, di mana rentang paling bawahnya bukan lagi 0, tetapi diganti oleh 0,5. Rentang paling atasnya bukan lagi 1, tapi diubah menjadi 0,9. Nah, jeda antara 0 sampai 1 sebelumnya mempunyai nilai 0,3, 0,5, 0,9. Nah, pada kolom yang kedua, kita buat dengan pola yang serupa. Rentang antara 0,5 sampai 0,9 sekarang bernilai 0,62, 0,7, 0,86. Misalnya untuk mendapatkan nilai 0,62 diperoleh dari batas paling atas dikurangi batas paling bawah dikali pola rentangnya ditambah batas paling bawah. Batas paling atas 0,9 dikurangi 0,5 menjadi 0,4 dikali rentangnya 0,3. Hasilnya adalah 0,12. 0,12 dijumlahkan dengan nilai batas bawahnya 0,5 sehingga diperoleh 0,62, dan demikian seterusnya sehingga mempunyai pola seperti itu. Nah, di kolom kedua ini kita bisa mengeksekusi nilai C. Berikutnya kita eksekusi nilai A. Ambil nilai A, kemudian uraikan lagi ke atas sehingga rentang pada kolom ketiga berubah antara 0,5 sampai 0,62. Untuk mengisi tengahnya sama dengan pola sebelumnya. Berikutnya kita eksekusi nilai C. Ambil nilai C pada kolom ketiga antara 0,56 sampai 0,608. Nah, ini menjadi nilai yang baru pada kolom yang keempat. Rentang paling bawah adalah 0,56, rentang paling atas adalah 0,608. Pola tengahnya sama juga dengan cara sebelumnya. Kemudian kita eksekusi nilai B. Diambil rentang nilai B sehingga pada kolom berikutnya paling bawahnya adalah 0,5744, rentang paling atasnya adalah 0,584. Di sini kita ambil eksekusi nilai A. Nilai A-nya kita ambil sehingga rentang paling bawahnya menjadi 0,5744, rentang paling atasnya adalah 0,57728. Yang terakhir kita ambil nilai D. Nilai D sehingga pada kolom yang terakhir itu rentang paling bawahnya adalah 0,576992 dan rentang paling atasnya adalah 0,57728. Pada akhir proses, kita akan memperoleh sebuah range simbol akhir. Dalam kasus ini adalah rentangnya dari 0,576.992 sampai 0,57728. Sehingga pesan CACBAD dapat dikodekan menjadi suatu bilangan pada range yang terakhir. Misalkan kita ambil nilai tengah dari interval, maka pesan CACBAD dapat dikodekan menjadi 0,5773136. Untuk melakukan decoding, kita membutuhkan range simbol awal. Tahapnya, pertama, cocokkan nilai data kode dengan range yang ada pada range simbol. Lalu, ekstrak kode yang sesuai dengan range simbol. Pecah range simbol sesuai dengan hasil pencocokan, mengubah range simbol.
Kita mempunyai nilai yang akan di-encoding 0,5773136. 0,5773136 berada pada rentang antara 0,5 sampai 0,9. Kemudian kita ekstrak rentang 0,5 sampai 0,9 dengan pola yang dilakukan waktu coding sebelumnya. Kita lihat lagi, ternyata menghasilkan nilai C. Kita simpan nilai C ini. Berikutnya, kita cari lagi yang mendekati dengan 0,5773136. Ternyata ada pada rentang antara 0,5 sampai 0,62. Kita ekstrak lagi 0,5 sampai 0,62. Di sini kita dapat nilai A. Kemudian kita cari lagi yang mendekati nilai tersebut. Diketahui pada rentang 0,56 sampai 0,608. Itu adalah nilai C. Sehingga kita ekstrak nilai CAC. Dari itu terus sampai akhir, sampai selesai, sampai nanti 0,57136 merupakan midpoint dari kolom yang terakhir antara 0,576992 sampai 0,5778280. Nilai ini setelah mencapai nilai yang dimaksud, kita akan menemukan pola decodingnya, yaitu nilainya CACBAD, sama dengan kode sebelumnya. Metode berikutnya adalah metode JPEG, yaitu Joint Photographic Expert Group. Di sini terlihat tahapan prosesnya. Dari data image, ada proses persiapan, dilakukan proses transformasi density, kuantisasi, kita butuh tabel. Yang terakhir adalah pakai entropy coding. Hanya muncul binary stream, dan JPEG ini kita kenal merupakan kompresi yang paling baik saat ini. Kita masuki proses encoding JPEG. Yang pertama adalah tahap persiapan, preparation process. Di sini dilakukan proses membagi citra menjadi blok 8x8. Kemudian, tahap kedua adalah transformasi DCT. Transformasi DCT bertujuan menghitung frekuensi-frekuensi pembentuk dari citra blok 8x8 dan memisahkan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi dari hasil transformasi DCT. Transformasi DCT terhadap blok 8x8 dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Di sini terlihat proses transformasi DCT. Sebelah kiri masih dalam bentuk domain spasial, kemudian ketika ditransformasi, sebelah kanan menjadi domain frekuensi. Sudah kita bahas di materi sebelumnya, semakin ke kanan, frekuensi semakin besar, tingkat pentingnya semakin kecil karena tidak detail. Sedangkan untuk kolom semakin ke bawah, frekuensi semakin besar dan tingkat kepentingannya semakin kecil karena detailnya semakin kurang. Bila kita tinjau dari sisi transformasi citra kepada transformasi Fuji, bentuk transformasi DCT ini merupakan ada di kuadran keempat dari 4 kuadran yang dihasilkan. Tahap ketiga adalah kuantisasi. Proses kuantisasi bertujuan untuk menghilangkan nilai-nilai yang tidak penting. Dalam hal ini, nilai-nilai yang berada pada daerah frekuensi tinggi pada matrik hasil dari transformasi DCT. Bisa kita lihat persamaannya, nilai terkuantisasi sama dengan matriks DCT dibagi kuantum matriks. Kita lihat di sini contoh kuantisasinya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, teknik kuantisasi, matriks semula dibagi matriks kuantumnya, menghasilkan matriks yang terkuantisasi. Tahapan ini telah kita pelajari di slide sebelumnya. Tahapan yang terakhir adalah entropy coding. Entropy coding adalah teknik kompresi yang bersifat lossless. Tahapan ini bertujuan untuk mengkompresi matriks hasil kuantisasi, bisa menggunakan kode Huffman atau RLE. Proses entropy encoding terhadap hasil kuantisasi di atas dengan pembacaan zigzag. Di sini uniknya, berbeda dengan yang kita pelajari di slide sebelumnya, pembacaannya langsung berdasarkan posisi koordinat IJ-nya. Ini merupakan tahap terakhir dari kompresi JPEG. Sekian pembahasan materi image compression. Terima kasih.